Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leri Liling, NPM 212121035. Saya dari kelas akuntansi A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PT Bank Negara Indonesia. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan. Profil perusahaan saya yaitu Bank Negara Indonesia berdiri pada tahun 1946. BNI adalah bank milik pemerintah ketiga terbesar di Indonesia saat ini, dengan nilai aset sebesar 709,33 triliun rupiah dan modal inti sebesar 89,77 triliun rupiah per Desember 2017. BNI masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. Kemudian BNI mengalami peningkatan jumlah rekening sebesar 31% dari 17 juta rekening menjadi 22 juta rekening di tahun 2017. Saat ini BNI memiliki 200 kantor cabang dalam negeri dan 6 jaringan luar negeri yang beroperasi di Amerika Serikat, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Myanmar, dan Singapura. Kemudian ada jaringan bisnis. Jaringan bisnis BNI memiliki jaringan yang terbesar di seluruh dunia dan terbaik dibandingkan dengan PRES, yaitu memiliki 6 kantor cabang luar negeri baik di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan Korea Selatan. Kemudian juga BNI telah bekerja sama dengan 1.600 bank koresponden dan 1.000 remittance partner. Selanjutnya ada operasional dan produk perusahaan. Operasional dan produk perusahaan Bank BNI memiliki 6 bagian. Yang pertama yaitu ada transaksi valuta asing, transaksi pasar uang, produk investasi, transaksi derivatif, BNI FX, kemudian ada BNI lokal currency, dan settlement. Selanjutnya ada Initial Public Offering. Pada tanggal 28 Oktober 1996, BNI melakukan penawaran umum perdana atas 1 miliar sekian-sekian saham seri B dengan nilai nominal sebesar 500 setiap saham dan harga penawaran setiap saham sebesar 850 kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang Bursa Efek atau BI pada tanggal 25 November 1996. Baik, kita lanjut pada materi yang membahas mengenai struktur kepemilikan saham. Nah, di sini kepemilikan saham, negara Republik Indonesia memiliki jumlah saham sekian-sekian dengan persenan 60%. Kemudian ada publik pemenang saham lokal dengan jumlah saham sekian-sekian persen. Kemudian memiliki persenan 16,16%. Kemudian ada publik pemenang saham asing dengan jumlah saham 4 miliar sekian-sekian dengan jumlah persenan 24,84%. Dengan total dari semua kepemilikan saham dengan jumlah persenan yaitu 100%. Jadi di sini teman-teman bisa melihat struktur kepemilikan saham Bank Negara Indonesia dengan persenan masing-masing. Baik, kita lanjut pada di sini ada tata kelola
perusahaan. Di sini Bank BNI memiliki tata kelola perusahaan. BNI menempatkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya bank yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha bank, serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai bank bagi pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya ada laporan keuangan. Baik, di sini teman-teman bisa melihat sendiri laporan keuangan dari Bank Negara Indonesia atau BNI. Teman-teman, baik, selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri laporan keuangan Bank BNI itu sendiri. Ada dari saya di sini mengambil laporan keuangan dari kurun waktu 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri struktur laporan keuangan dari Bank BNI itu sendiri. Selanjutnya ada rasio keuangan. Nah, di sini rasio keuangan Bank BNI saya akan mengambil dari kurun waktu 2019, 2020 dan 2021. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri return on asset atau ROA dari tahun 2019 memiliki 2,4%. Jumlah ROA-nya, kemudian tahun 2020 0,5%, dan di tahun 2021 1,4%. Kemudian ROE-nya di sini teman-teman bisa melihat dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Tahun 2019 14,0%, 2020 2,9%, dan 2021 10,4%. Kemudian ada NIM. Tahun 2019 memiliki persenan 4,9%, kemudian 2020 4,5%, dan 2021 4,7%. Kemudian ada pinjaman terhadap jumlah simpanan. Pada tahun 2019 memiliki 91,5%, kemudian tahun 2020 87,3%, dan pada 2021 memiliki 79,7%. Kemudian selanjutnya ada rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Pada tahun 2019 di sini teman-teman bisa melihat sendiri pada tahun 2019 yaitu ada 19,7%, dan 2020 16,8%. Kemudian pada tahun 2021 memiliki 19,7%. Kemudian laba bersih per saham pada tahun 2019. Baik, laba bersih per saham pada tahun 2019 yaitu 825, pada tahun 2020 176, kemudian pada tahun 2021 585. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat sendiri rasio keuangan Bank BNI itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada analisis teknikal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri ini adalah grafik pergerakan harga saham BNI mulai dari kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2020 sampai 2021. Baik, kemudian kita lanjut pada analisis makroekonomi. Nah, PT Bank Negara Indonesia berkomitmen menjaga pertumbuhan kredit hingga akhir tahun ini di kisaran 7-10%. Nah, dengan segmen korporasi menjadi salah satu motor pertumbuhan. Target utama BNI adalah nasabah-nasabah unggulan di masing-masing sektor beserta dengan value chain business partnernya. Kemudian
Industri perbankan Republik Indonesia terus memonitor dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap perekonomian nasional dan kinerja bisnis perusahaan. PT Bank Negara Indonesia atau Persero menilai dampak konflik kedua negara tersebut terhadap perekonomian tanah air relatif minim, sebab porsi ekspor komoditas ke Rusia dan Ukraina tidak signifikan. Kemudian Direktur Triasuri dan Internasional BNI, Henry Panjaitan mengatakan, pada tahun lalu ekspor di Indonesia ke Rusia tercatat 1,49 miliar dolar atau hanya 0,65% dari total ekspor Indonesia. Sementara ekspor Republik Indonesia ke Ukraina tercatat 416,9 juta dolar AS atau hanya 0,18% dari total ekspor nasional. Namun, bank dan dengan kode emiten BNI itu disebut terus memperhatikan dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap kenaikan harga minyak dunia yang akhirnya berdampak pada kenaikan inflasi di Indonesia. Kemudian kesimpulan dari analisis Bank Negara Indonesia yaitu berdasarkan dari data beberapa tahun belakang, BNI memiliki saham yang baik dengan keuangan yang baik, ekuitas terus bertumbuh, aset yang terus meningkat, jumlah utang yang terjaga, dan fundamental yang bagus membuat saham BNI sangat layak untuk ditanamkan modal dalam jangka panjang. Jadi teman-teman yang ada BNI, teman-teman bisa melihat sendiri kan mengenai analisis pada PT Bank Negara Indonesia. Jadi teman-teman saya sarankan bisa menanamkan modal pada perusahaan saya karena bagus untuk jangka panjang. Baik, sekian dari saya. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.